bisa membacakan surat Al-Fatihah. Saya akan pimpin surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, tentunya Bapak dan Ibu masih belum tahu juga ya apakah kajian malam hari ini. Tentunya kita akan memahami dan menyampaikan beberapa literasi mengenai pemahaman wakaf itu sendiri. Dan tentunya di acara malam hari ini Bapak dan Ibu diundang oleh para partner wakaf yang melalui WA atau melalui sosial media lainnya. Nanti ada penjelasan detailnya dari Bapak Ustadz Julhamdi, yang tidak lain beliau adalah partner wakaf dari salah satu lembaga syariah. Dan di sesi akhir nanti ada seorang ibu yang sangat mulia hatinya ya, yang sudah memang juga membuatkan wakaf wasiat untuk keluarga tercinta, untuk almarhum suami dan anak-anak yang mungkin nanti di sesi akhir acara Ibu Yuli akan berkenan memberikan testimoninya bagaimana beliau mempunyai wakaf yang begitu besar untuk keluarga tercinta. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai saja. Kami persilahkan Bapak Ustadz Julhamdi untuk menyampaikan kajian wakaf di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir di acara Zoom di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersilaturahim. Di malam hari ini kita insyaallah akan mengkaji satu tema yang sangat penting untuk kita pahami ya, dan untuk kita miliki tentunya, yaitu adalah tema wakaf ya. Mudah-mudahan acara malam hari ini kita diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemudahan, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya izin sebentar, ini ada suara anak saya lagi main ya. Saya pause sebentar, kemudian saya balik lagi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, biar suaranya tidak terdengar. Baik, kita ulangi lagi ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bersilaturahim ya dalam acara Zoom dengan tema malam hari ini, yaitu kita akan membahas tentang wakaf antara sebuah kerinduan dan penyesalan ya. Kita akan mentadaburi yaitu surat Al-Munafiqun ya, surat ke-63 ayat 10 ya, tentang penyesalan ya dan sebuah harapan bagi orang yang telah meninggal dunia, yaitu keinginan terbesar mereka adalah untuk berwakaf. Untuk itu di malam hari ini insyaallah kita akan bahas satu tema penting itu, mudah-mudahan menjadi tadzkirah buat kita semua, menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa tentang wakaf ini perlu untuk kita kaji gitu ya. Perlu banget untuk kita kaji. Salam dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Agung teladan kita, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti sunnah beliau ya, dan juga senantiasa mengikuti ajaran beliau, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang wakaf ini adalah kajian rutin yang kita lakukan, yang kita adakan di setiap minggunya ya. Jadi setiap minggu kita selalu membahas tentang tema-tema terkait dengan wakaf. Kenapa? Ya karena sebagai informasi buat kita semua bahwa menurut Badan Wakaf Indonesia ya bahwa ketika dilakukan survei ya kepada masyarakat di Indonesia, bagaimana pemahaman masyarakat Indonesia tentang perwakafan, ya apakah mereka sudah mengerti tentang ilmu perwakafan dan apakah mereka sudah menjalankan ibadah wakaf ini, ya ternyata hasilnya sungguh sangat apa namanya menyedihkan kita ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah ya partisipasi orang-orang yang sudah berwakaf itu masih sangat kecil sekali ya, baru di bawah masih sekitar 10%-an lah, tidak sampai lebih daripada itu gitu. Masih di bawah 90% ya orang yang sudah melakukan ibadah wakaf. Ya karena masih beranggapan bahwa wakaf itu suatu hal yang tidak perlu ya, tidak wajib seperti itu. Nah, yang kedua adalah pemahaman tentang perwakafan ini masih 50% ya, yang mengerti, yang memahami tentang perwakafan gitu ya. Apa bedanya wakaf dengan zakat, apa bedanya wakaf dengan sedekah, ya apa bedanya wakaf dengan infak seperti itu. Dan bagaimana cara berwakaf dan apa ketentuannya? Ya untuk itulah kita sebagai partner wakaf ya sahabat kuantum wakaf senantiasa memberikan kajian-kajian ya tentang wakaf peradaban. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita, literasi kita yang memahami tentang sebuah amal jariah yang sangat-sangat dibutuhkan ini, yaitu amal jariah wakaf ya. Bapak Ibu semua, saya akan share materi kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita dengan adanya materi ini bisa lebih mudah ya memahami tentang tema wakaf kita di malam hari ini. Baik. Ya. Baik, ini tema kita yaitu wakaf antara kerinduan dan penyesalan, yaitu Tadabur surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini ayat yang senantiasa menjadi pengingat kita ya bahwa ternyata ketika kita sampai ya suatu hari nanti ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ya, di ayat 11-nya. Tidak ada apa namanya? Tidak akan diakhirkan ya seorang itu apabila telah datang kematiannya ya, telah datang kematiannya. Intinya kita akan bicara malam hari ini lebih banyak ya bagaimana kita berbicara tentang kematian dan bagaimana kita mempersiapkan amal yang akan kita bawa ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gambar slide-nya sepertinya menakutkan ya, tidak perlu takut karena ini hanyalah kuburan ya, dan kita semua pasti akan sampai ke sana. Baik Bapak Ibu, kenapa kita ngobrolin wakaf malam hari ini ya? Kenapa kita bicara tentang wakaf pada hari ini? Kenapa sih wakaf itu perlu dikaji segera gitu ya? Karena Bapak Ibu ya, dalam seringkali kita memberikan edukasi, mengajak masyarakat untuk ngobrolin wakaf gitu ya, men-share ya tema-tema wakaf gitu ya. Responnya kurang Bapak Ibu ya, responnya kurang gitu ya. Nah, apa responnya rata-rata orang ketika kita mulai ajak ngobrolin wakaf ya? Paling banyak ini ya mereka mengatakan bahwa wakaf itu sunnah gitu ya. Ya, jadi pemahamannya adalah wakaf itu sunnah, suatu hal yang tidak diwajibkan, ya karena suatu hal yang tidak diwajibkan, ya artinya sesuai kemampuan saja. Kalau kami ada kemampuan untuk melakukan wakaf, maka kami akan lakukan wakaf, ya. Toh Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya, gitu ya. Pakai dalil lagi surat Al-Baqarah gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak dibebani seorang hamba itu di luar kemampuannya. Jadi kalau wakaf ini adalah suatu yang sunnah yang tidak wajib, ya maka ya nanti dulu masih banyak nih ya hal-hal wajib yang perlu kami laksanakan, yang perlu kami lakukan ya. Mendidik anak ya, melakukan zakat ya, melakukan apa namanya ibadah-ibadah lain yang belum dilakukan. Jadi kalau wakaf ada suatu hal yang sunnah maka bolehlah nanti dilakukan seperti itu. Nah, ini menarik, perlu kita bahas sedikit tentang bagaimana kita memahami sunnah ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang memahami suatu hal yang sunnah, itu dianggap suatu hal yang tidak perlu dilakukan, ya. Berbeda dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka memahami suatu hal yang
disunnahkan atau dicontohkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, mereka tidak pernah menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini wajib atau enggak gitu ya. Jadi mereka melakukan ya, ketika Rasulullah melakukan satu amalan, satu ibadah, mereka bersegera untuk mencontoh, melakukan. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak menganggap ini wajib atau sunnah ya. Ketika itu dilakukan Rasulullah SAW, mereka mau contoh, mereka mau tiru gitu ya. Karena mereka berlandasan pada ya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW, maka mereka ingin melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berwakaf, ya para sahabat ya radhiyallahu anhum hampir ya sebagian besar ya kalau kita baca dalam kitab sejarahnya itu mereka punya amal khusus gitu ya, punya amal jariyah. Ya, punya amal jariyah, punya wakaf yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka gitu ya. Nah, tetapi sekarang ya ketika kita ajak untuk bicara wakaf, mempersiapkan wakaf ya paling banyak ya apa namanya orang-orang mengatakan ini kan nggak wajib, ini kan sunnah nanti dulu ya. Ya masih banyak yang lain yang harus saya lakukan seperti itu. Ya, yang kedua adalah ya, nah beranggapan bahwa wakaf itu adalah untuk mereka yang usianya sudah 50, 60, 70 tahun saja. Mereka itu sudah bau tanah katanya. Mereka itu sudah dekat dengan alam kubur, mereka sudah dekat dengan kematian, maka mereka butuh amal. Ya, mereka butuh ibadah, amal ibadah yang bisa menjadi teman mereka di alam kubur seperti itu ya. Nah, apakah anggap ini juga tepat Bapak Ibu ya? Ternyata kan kita tahu ya namanya kematian tidak harus menunggu 50 tahun, 60, 70 tahun ya. Kematian bisa ketemu siapa aja, mendatangi siapa aja ya. Yang ketiga, ini para kaum milenial ya, kebanyakan gitu, tapi tidak semua ya. Ada hampir bisa dibilang 70% lebih ya ketika kita melakukan survei tentang perwakafan dan ngajakin kira-kira kalau hari ini kita ajak berwakaf bagaimana? Ya, apa yang mereka katakan gitu ya. Aduh, wakaf kayaknya saya belum dulu deh. Saya kan masih banyak PR nih, masih banyak impian, masih banyak harapan, masih banyak keperluan. Jadi kalau bicara wakaf kayaknya nanti dulu ya, gitu ya, nanti dulu gitu ya. Belum kepikiran lah saat ini, Bapak Ibu. Itu fakta gitu ya, dan benar adanya ketika Badan Wakaf Indonesia melakukan survei kepada seluruh masyarakat Indonesia di setiap provinsi itu. Bapak Ibu mungkin boleh cek di websitenya Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Ada data di sana yang menunjukkan bahwa sekitar 50% ke bawah gitu ya yang mereka belum menganggap wakaf itu adalah penting dan memahami tentang perwakafan. Nah, disinilah tugas kita bersama untuk terus memberikan edukasi syiar ya, memahami wakaf. Jadi memahami wakaf itu bukan memahami wakaf itu sunnah atau wajib atau cuma sekedar pemahaman keilmuan saja gitu ya, sebagai apa namanya kepuasan ketika kita memahami sesuatu ilmu, bukan ya. Tetapi kenapa kita bicara wakaf pada malam hari ini ya? Kenapa kita bicara wakaf pada malam hari ini dan hari ini Bapak Ibu ya? Kita bicara wakaf ya, sebagaimana yang slide yang ada di depan Bapak Ibu ya, bahwa ini ada kain kafan ya. Kain kafan ini sudah ditenun ya, dan kain kafan ini sudah siap ya. Kita semua tinggal menunggu saja kapan kain kafan ini dikafankan, dipakaikan untuk kita ya. Kalau beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita sering kali melihat ya atau mendengar berita ya kematian saudara kita ya, kenalan kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita gitu ya. Mereka juga sama seperti kita ya. Punya anggapan yang sama, yaitu apa anggapannya ya? Anggapannya adalah besok masih hidup ya, masih ada kesempatan hidup di besok harinya ya. Besok belum tentu mereka dipakaikan kain kafan ini gitu ya. Dan ternyata kita semua ya adalah hanya menunggu saja dari satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Ada yang matinya karena kecelakaan ya, ada yang meninggal dunianya karena kena stroke, kena kanker, kena gagal ginjal ya, macam-macam ya. Ada yang mungkin meninggal di tempat tidur, ada yang meninggal setelah sujud ya, dalam sujudnya setelah sholat ya, ada yang meninggal tiba-tiba jatuh terpleset ya, macam-macam ya. Kita semua pada hakikatnya hanyalah sedang menunggu satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Nah, karena kita nggak pernah tahu nih ya kematian itu datang kepada kita kapan, tetapi benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ya ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian ya.
Setiap kita yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, tapi kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Nah, untuk itulah kita bicara wakaf, gitu ya. Karena tema wakaf ini ada tema yang bukan bicara sunnah atau wajib ya. Selalu saya ulang-ulang gitu ya, untuk meluruskan pandangan kita, ya untuk meluruskan pemahaman kita ya bahwa memahami wakaf itu bukan pemahaman apakah itu boleh kita lakukan, boleh nggak kita lakukan. Tetapi wakaf itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Ya, maka malam hari ini kita akan baca. Ya, sebelum datangnya penyesalan kepada kita semua, kita belum punya wakaf, kemudian datanglah kematian itu kepada kita. Ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, dan di hari kiamatlah nanti kalian akan dilihat ya, diperlihatkan, disempurnakan amal kalian. Ya, faman zuhziha 'anil nar, nah ini menarik ya. Barang siapa yang diselamatkan ya, dijauhkan ya dari siksa neraka ya, wa udkhilal jannah ya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz ya. Maka mereka lah orang yang beruntung. Ini harapan kita semua. Ya, harapan kita semua adalah udkhilal jannah, dimasukkan oleh Allah ke surganya ya. Dengan penuh kesadaran kita ya, dengan penuh kesadaran kita bahwa kita penuh dengan kesalahan, kekhilafan, kelalaian dan dosa ya, dan amal kita masih sedikit, tapi kita berharapnya adalah kita masuk ke Allah Subhanahu wa taala ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan ya yang memperdaya. Ya, kesenangan yang memperdaya. Memang ya dunia ini melenahkan kita gitu ya. Malam ini kita bicara wakaf ya karena kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Ya, nah ini gambar slide Bapak Ibu ya, kenapa setiap orang ya penting mempunyai amal jariah berupa wakaf. Kenapa? Ya. Ya, karena kita semua ya setiap detik yang berlalu ini kita semua sedang mendekati yang namanya kuburan gitu ya. Dan ketika kita telah masuk ke dalam liang kubur ini ya, tidak ada lagi yang bisa menemani kita ya, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan ya, kecuali ya amal yang kita bawa ya, sholat kita, sedekah kita ya, infak kita ya, tilawah Al-Quran kita yang pernah kita lakukan ketika kita masih hidup ya, dan ketika kita masih hidup seperti saat ini gitu ya. Nah, ketika kita di alam dikuburkan seperti di dalam slide ini gitu ya, kita hanya memakai kain kafan tadi ya, kain kafan yang dibalutkan ke tubuh kita ya. Kemudian orang-orang yang tercinta kita semuanya akan meninggalkan kita, harta kita ya, pasangan kita, anak kita, nggak ada yang bisa menemani kita, kecuali apa? Kecuali adalah amal kita. Nah, pertanyaannya adalah kita sudah siap amal apa, kan begitu gitu ya, kita sudah siap amal apa. Nah, tentang kuburan Bapak Ibu ini menarik ya. Suatu ketika Utsman bin Affan ya, kita tahu Utsman adalah seorang sahabat Rasulullah yang sangat dermawan ya, kedermawannya luar biasa ya, orang yang paling ringan mengeluarkan hartanya ya, apapun ya untuk keperluan dakwah Rasulullah SAW ya, untuk membebaskan sumur di Madinah, untuk dalam beberapa jihad di jalan Allah ya, Utsman banyak sekali mengeluarkan hartanya di Allah Subhanahu wa taala. Tetapi suatu ketika ya, ini menarik dari cerita Utsman bin Affan ya. Ketika melewati kuburan ya, Utsman bin Affan menangis sampai basah jenggotnya ya, basah jenggotnya. Nah, kemudian apa? Ya, kemudian Hani adalah seorang budaknya yang telah dibebaskan ya, seorang sahabat Rasulullah juga, bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, kenapa engkau ketika melewati kuburan engkau menangis begitu derasnya air matamu sampai jenggotmu basah gitu ya. Sedangkan ketika diceritakan tentang tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis ya." Lalu apa kata Utsman ya? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama, tempat tinggal pertama ya, dari tempat tinggal seseorang nanti di akhirat ya. Fa in naja minhu, barang siapa yang selamat ya, barang siapa yang selamat dari kegelapan kuburan, dari siksa kuburan, dari sempitnya kuburan, dari gelapnya kuburan ya, dari siksa kuburan ya, fama ba'dahu aisaru minhu ya, maka ya perjalanan setelahnya, proses setelah di alam kubur itu ya, mengikuti proses selanjutnya ya, dia hisab, ya melewati sirat dan seterusnya sampai surga atau neraka ya, maka akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu ya, barang siapa yang enggak selamat dari kuburnya. Ini yang bikin Utsman menangis, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya ya,
selevel Utsman bin Affan, ya, selevel Utsman bin Affan yang kita tahu ibadahnya, ya, baca Al-Qur'annya Utsman bin Affan, ya, luar biasa, ya. Ibadah tahajudnya, ya, ibadah lainnya, ya, termasuk sedekahnya, itu kurang banyak apa Utsman bin Affan, ya, sampai hari ini kekayaannya masih ada, ya, dari kebun kurmanya masih menghasilkan. Dia takut, ya, ketika menyampaikan hadis ini, wa illam yanju minhu, ya, ya, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, ya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka, ya, proses setelahnya, ya, kejadian setelahnya setelah dalam kubur ini, ya, akan lebih berat baginya. Nah, inilah yang bikin Utsman menangis, ya. Dan dia melanjutkan sabdanya, ya, Rasulullah bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu," kata Rasulullah. Aku tidaklah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan kecuali kuburan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja takut, ya, dengan kuburan, ya, dengan siksa kubur, dengan azab kubur, dengan pedihnya kegelapan dan kesempitan kubur, ya. Ini Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kuburan, ya. Nah, maka Bapak Ibu, ya, kita bicara wakaf pada malam hari ini adalah, ya, wakaf antara sebuah kerinduan dan penyesalan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita tadabburi malam hari ini adalah surat Al-Munafiqun, ya, surat ke-60 63, ya, ayat 10, ya. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, dan nafkahkanlah, ya, apa yang kami rezekikan kepadamu, ya, apa yang kami berikan rezeki kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan, ya, kepada kita, ya, untuk mengeluarkan harta kita, menafkahkan harta kita, menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita, ya, ya, sang yang harta tersebut mimma razaqnakum, yang kami berikan rezeki kepada kalian. Jadi itu bukannya karena usaha kita, ya, bukan karena usaha kita, tetapi itu karena Allah yang kasih untuk kita, ya. Kapan? Ya, kapan? Min qabli ayyati ahadakumul maut, ya. Sebelum datang kepada kalian kematian. Artinya sekarang, ya, artinya sekarang. Ya, artinya kapan? Ya, sekarang. Sebelum kematian datang kepada kita, ya. Karena kita nggak tahu besok, ya kan? 1 jam lagi kita juga nggak tahu, 1 menit lagi ke depan kita juga nggak tahu seperti apa, gitu ya. Min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi. Nah, ini, ya. Setelah kematian itu datang, ya, dan dia meninggal dunia dan dalam kubur, baru dia mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau akhirkan, engkau tunda, ya, engkau berikan waktu sedikit lagi kepadaku, ya, ya, sekejap lagi kepadaku, ya, ila ajalin qarib fa asaddaqa, ya, maka aku, ya, akan segera bersedekah, ya, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh, ya. Sedekah di sini, ya, adalah, ya, mengeluarkan harta tadi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pahala sedekah biasa aja itu luar biasa, apalagi sedekahnya adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya berupa pahala jariyah, ya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ya, dan Allah tidak mengakhirkan kematian, ya, apabila telah datang kematian itu, apabila telah datang ajal itu, ya. Tidak ada yang bisa mengakhirkan, ya. Tidak ada yang bisa menunda kematian, ya. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui, ya, Maha mengenali, ya, apa yang kalian lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini tadabbur kita di malam hari ini, ya. Kita bicara wakaf karena jangan sampai, ya, wakaf ini adalah suatu yang kita sesali ketika kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya. Suatu hal yang paling dirindukan, ya. Orang-orang yang dulu punya wakaf, ya, yang mereka meninggal kemudian mereka punya wakaf, mereka pasti ingin punya wakaf amal jariah yang lebih besar lagi, gitu ya. Mereka ingin punya wakaf yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, gitu ya. Lalu apa nih renungan buat kita di malam-malam hari ini, ya? Ketika kita ngomongin wakaf, sudahlah, ya. Kita nggak usah bahas wakaf itu sunnah atau wajib, gitu ya. Ya, kalau kita masih membahas wakaf itu sunnah, aduh masih banyak keperluan lain, aduh masih banyak PR lain, masih banyak hal-hal lain yang harus saya tunaikan, anak saya belum sekolah, belum selesai sekolahnya, ya, saya belum haji, saya belum umroh, ya, saya masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Lalu kita
mencari dalil gitu ya, agar kita tidak melakukan ibadah wakaf ini, sungguh ya kita pasti akan menyesal. Kenapa? Ya Al-Quran telah menggambarkan penyesalan orang-orang yang ya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ya mereka pengen kembali ke dunia, bukan untuk melakukan ibadah lain, bukan untuk sholat, bukan untuk umroh, bukan untuk baca Al-Quran, ya, bukan untuk melakukan ibadah lain, tetapi satu, ya, fa'as-sadaqah. Mereka pengen bersedekah, ya, apalagi kita bisa melakukan sedekah ini adalah sedekah yang besar manfaatnya untuk umat, ya, yaitu sedekah jariyah, ya, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Nah, kalau kerinduan, ya, kalau penyesalan orang-orang yang telah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka pengen punya wakaf, ya, kenapa yang masih hidup ini kayaknya ngomong aduh wakaf, kayaknya aduh nantilah kalau nanti ada kelebihan harta, kalau nanti sudah ada lebih dananya, ya. Wakaf itu seperti haji, ya. Kalau nggak kita rencanakan, kalau nggak kita sisihkan, kalau nggak kita paksakan, ya sampai kapan juga nggak akan bisa terwujud, gitu ya. Beda halnya kalau kita ada kelebihan harta, ya kita cuma mampu sedekah, ya, atau infak ke masjid 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, 2 juta, ya itu sedekah biasa, gitu ya, atau infak biasa, ya. Tapi yang namanya wakaf ada suatu amalan yang kemaslahatannya itu bisa dirasakan oleh umat, ya, oleh masyarakat yang lebih banyak lagi, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, inilah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, gitu ya. Karena Rasulullah tahu, gitu ya, bahwa umatnya ini dalam beramal, dalam beribadah, gitu ya, hitung-hitungan, gitu ya. Jadi kadang merasa puas juga dengan ibadah yang telah dilakukan, gitu ya. Padahal ya, ketika kita beribadah ini, kalau kita hitung lagi dari kita lahir dari baligh, ya, sampai kita beribadah hari ini, sampai usia kita di hari ini, ya kira-kira kalau kita mau jujur, ya kira-kira ibadah kita sudah sebanyak apa, ya, sudah diterima Allah seperti apa, gitu ya. Nah, maka Rasulullah menyampaikan hadis ini karena Rasulullah tahu ya umatnya ini eh, sangat butuh ya kasih sayang, gitu ya. Maka Rasulullah menyampaikan idza mata ibnu Adam, idza matal insan, apabila anak-anak meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya, ya. Putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, jadi ini menarik kita bahas, gitu ya. Hadis ini saya yakin kita semua pernah mendengar, ya, dan hafal bahkan, ya. Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, gitu ya. Artinya kita tidak ada kemungkinan bisa lagi melakukan amal apapun, ya, ibadah apapun, ya, kecuali, ya, ada hal yang bisa memberikan pahala jariah yang terus mengalir kepada kita. Ya, ada kesempatan kita terus menerima kebaikan, pahala yang terus mengalir. Kapan? Ya, yang pertama bila kita punya sedekah jariyah, yaitu punya wakaf, ya, yang itu kemaslahatannya bermanfaat untuk umat, ya. Kemudian orang memakai tempat yang kita pakai bangun masjid atau madrasah, ya, ataupun rumah sakit ataupun sumur yang kita bangun sehingga kemaslahatannya terus mengalir. Nah, ketika kemanfaatan ini dirasakan oleh umat, maka kita pun akan merasakan akan mendapatkan pahala jariyah, gitu ya. Untuk 2 hal berikutnya, yaitu au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ya. Ya, tidak semua kita, ya, punya ilmu yang kita ajarkan, ya, untuk orang lain, yang dipakai untuk beribadah, untuk menyembah Allah, ya, untuk taat kepada Allah, atau bermanfaat untuk kemaslahatan umat, gitu ya. Dan yang ketiga adalah anak yang solih. Nah, anak yang solih pun usia anak juga terbatas, gitu ya. Artinya kita harus bagaimana bisa mendidik anak menjadi anak yang solih, gitu. Ini juga PR berat juga, gitu ya. Dan kita sebagai anak, bagaimana kita dengan orang tua kita, ya. Dalam sholat tadi, ataupun sholat isya, sudahkah kita secara rutin setiap sholat 5 waktu mendoakan kedua orang tua kita? Gitu. Nah, kalau kita sendiri sebagai anak kadang lupa, kadang nggak sempet, gitu ya, mendoakan orang tua kita, sehingga orang tua kita dapat pahala terus dari kebaikan doa kita, ya, permohonan ampun kita, ya, maka bagaimana mungkin ya suatu hari nanti, ya, kita mengharapkan doa dari anak kita. Ya, kita semua berharap, tetapi sampai berapa lama, gitu ya. Sedangkan usia anak juga ada batasnya. Jadi dari 3 hal ini yang paling mungkin ya kita lakukan adalah punya sedekah jariyah, punya amal jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah amal berupa wakaf, ini adalah bekal yang sangat dibutuhkan oleh siapapun, ya, setelah kita meninggal dunia, setelah orang tersebut meninggal dunia.
Ya, karena dengan punya amal wakaf inilah ya akan terus mengalirkan pahala, ya, akan terus menambah berat timbangan amal kita. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang punya wakaf ya, yang melakukan wakaf, yang merencanakan wakaf selagi hidup di dunia. Ya, selagi hidup dunia. Ya. Dalam slide berikut ya, berapa lama kita hidup di dunia? Ya, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah tidak lebih dari antara 60-70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Ya, sedikit sekali yang melampaui itu. Ya, artinya yang di atas 70 tahun itu ada tapi nggak banyak gitu ya. Nah, ini kan Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwa hidup kita dunia ini cuma sementara. Selama-lamanya ya 60-70 tahun. Ya bahkan dengan kejadian COVID ya di 2 tahun ini kita tahu ya banyak sekali ya dari ulama kita, dari guru-guru kita ya umurnya belum sampai 56 tahun ya, belum 60 tahun, masih muda ya, sudah Allah Subhanahu wa taala panggil ya. Belum lagi kerabat kita yang lain ya yang memang ya kita nggak pernah tahu ya memang rata-rata umur manusia adalah 60-70 tahun tetapi kita nggak tahu usia kita sampai kapan sampai di mana gitu ya. Nah artinya apa yang telah kita punyai ya sertifikat ya kendaraan atau apapun lah ya pasti semuanya kita akan tinggalkan ya yang telah kita bersusah payah kita cari gitu ya rumah kendaraan deposito ya ya barang-barang yang ada di dalam gambar ini yang semuanya akan berpindah kepemilikan ya kecuali mau kita bawa ya dan kita tidak bisa bawa ke alam kubur ya langsung barang kita bawa nggak bisa. Salah satu cara yang bisa kita lakukan kita bawa adalah kita nafkahkan ya kita infakkan kita sedekahkan ya kita wakafkan yang utama ya Allah Subhanahu wa taala sehingga itulah akan menjadi teman kita di alam kubur gitu ya. Nah nanti saya akan jelaskan bagaimana hitungannya berapa yang ideal yang kita perlu wakafkan ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam saat ini ya bahwa kehidupan di akhirat itu adalah suatu yang kehidupan yang kekal abadi ya. Khalidina fiha ya, kekal selama-lamanya. Abada ya, selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim itulah kemenangan nyata. Ya. Banyak sekali ayat yang bicara tentang kekal di dalam akhirat nanti gitu ya. Apakah di surga atau tidak kita nggak tahu, ya, tapi kita berharap ya sebagai orang beriman ya yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya dengan segala kekurangan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan kenikmatan surga yang kekal di dalamnya. Nah, perbandingan dunia dengan akhirat ini kata Rasulullah SAW ya wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji ya. Demi Allah, perumpamaan dunia ya dibanding dengan kehidupan di akhirat ya adalah seperti seorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya fil yammi di lautan ya. Falyanzur bima yarji. Lalu ya lihatlah apa yang tersisa dari ujung jarinya ketika jarinya diangkat. Ya, itulah dunia. Ya, itulah dunia. Ya, tidak sebanding ya dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab ya. Nah, di kesempatan malam hari ini ya adalah perenungan kita bersama gitu ya. Dan setiap hari kita perlu menghisab diri kita ya sebelum datang kematian kita. Berapa banyak bekal yang telah kita siapkan ya. Berapa banyak ya amal yang telah kita persiapkan untuk menemani kita di alam kubur kita ya. Berapa banyak dosa yang pernah dan telah kita lakukan ya yang belum kita bertobat padanya ya. Kalau dalam slide ini ya ini gambarnya adalah timbangan dosa lebih berat daripada timbangan pahala gitu ya. Semua kita berharap bahwa timbangan amal kita bisa lebih berat daripada timbangan dosa kita ya. Nah, bagaimana caranya ya agar kita punya timbangan pahala yang dengan ya ketika telah meninggal dunia pahala tersebut terus mengalir gitu ya. Kebaikan terus dapat pahalanya kita ya sehingga timbangan kebaikan kita menjadi berat ya sehingga amal kita lebih banyak. Ya salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan punya wakaf. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita keburu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita belum siapin diri kita untuk punya wakaf ya. Sedangkan kita meninggal dalam keadaan berdosa, ya maka disinilah penyesalan kita gitu ya. Kita rindu kembali ke dunia untuk bisa berwakaf, untuk bisa bersedekah gitu ya. Dan kita menyesali ya keterlambatan kita karena kita tidak menyiapkan wakaf kita, ya amal kita ketika kita masih diberikan Allah Subhanahu kesempatan ketika kita hidup di dunia ini. Ya. Maka kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat ya, tempat menanam ya
untuk kehidupan di akhirat. Ya, wa khairul budhuri al-yaum al-waqaf. Dan sebaik-baiknya ya bibit tanamannya adalah al-waqaf, yaitu adalah wakaf. Ya, jadi kalau kita mau menanam di dunia ini, ya yang paling afdal, paling utama ya adalah dengan kita punya wakaf ya. Ya, dan kita jangan merasa puas ketika kita telah setiap Jumat sedekah nasi kotak, itu baik ya, itu baik ya, itu amalan yang utama ya. Infak ya, zakat ya, kebaikan-kebaikan lain, tetapi sebaik-baik bekal kita adalah, sebaik-baik bibit tanamannya adalah kita punya wakaf gitu ya. Kenapa? Ya tadi Rasulullah sudah menggambarkan ya bahwa dengan wakaf kita terus mendapatkan pahala jariah. Al-Quran pun menggambarkan ya bahwa keinginan orang yang telah meninggal dunia adalah mereka punya wakaf ya. Nah, maka wakaf ini sangat menarik untuk kita bahas terus ya, untuk kita ingatkan diri kita dan kita rencanakan ya, kita semua punya wakaf yang optimal, yang maksimal ya, sehingga maslahatnya bisa berdampak untuk umat ya. Nah, wakaf juga bisa melapangkan jalan seorang menuju surga ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah, ya bersegeralah. Ya jangan tunda-tunda, ya. Jangan santai-santai, ya. Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, ya. Wa jannah, dan surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang ya yang menafkahkan hartanya, yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya ya Allah ya, fis sarra ya, dalam kondisi dia lapang, dia berkelebihan, dia punya banyak harta ya, wad dharra, dan juga dalam kondisi sempit, lagi kesusahan dia tetap ya menginfakkan hartanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bertakwa ya. Nah, sedikit kita bahas tentang wakaf gitu ya. Nah, apa itu wakaf sebenarnya ya? Apa bedanya wakaf dengan sedekah biasa gitu ya? Jadi wakaf ini adalah menyerahkan sebagian harta kita ya, jadi nggak seluruh ya, sebagian saja ya, untuk apa ya? Untuk dimanfaatkan selamanya ya, untuk untuk jangka waktu tertentu, yaitu wakaf berjangka ya, sesuai dengan kepentingannya ya, untuk apa? Untuk keperluan ibadah dan kemaslahatan umum atau kemaslahatan umat ya, sesuai dengan syariat ya. Wakaf adalah menyerahkan harta ya untuk Allah yang dimanfaatkan untuk umat, untuk kepentingan umat. Jadi seperti itu gitu ya. Yang namanya wakaf itu adalah bicara tentang kemaslahatan umat ya, bicara tentang orang lain gitu ya. Kalau kita bicara tentang diri kita ya, maka wakaf ini akan mengikis sebuah sifat egois ya, sifat kepentingan diri sendiri ya. Dengan wakaf ini kan bicaranya adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak gitu ya. Jadi apa yang kita punya menjadi kemaslahatan untuk orang banyak. Nah, itulah yang disebut dengan wakaf ya. Nah, maka wakaf pun juga punya rukun gitu ya. Wakaf ada rukun. Kalau kita sedekah, ya udah sedekah aja, infak ya infak aja gitu ya. Beda sama wakaf. Wakaf itu ada ketentuan. Yang pertama ada namanya al-wakif, yaitu orang yang berwakaf, atau al-muwakif ya. Yang kedua ada namanya mauquf, yaitu hartanya apa yang diwakafkan ya. Yang ketiga ada namanya mauquf alaih. Nah, peruntukannya untuk siapa ya? Yang menerima manfaat wakaf ini siapa ya? Untuk apa pengelolaannya, seperti itu. Kemudian ada namanya nazir wakaf ya, ada lembaganya, ada yayasannya, ada pengelolanya ya, yang memastikan bahwa wakaf ini abadi ya, kemaslahatannya berjalan panjang gitu ya, menjadi wakaf yang kemaslahatannya terus mengalir ya. Jadi wakaf itu tidak boleh berkurang hartanya ya, kemaslahatannya tidak boleh habis gitu ya, jadi terus mengalir. Nah, itulah tugas dari nazir wakaf ya. Kemudian ada namanya ikrar ya, atau sirat, yaitu ikrar wakaf ya, ada pernyataan ya, menyatakan bahwa apa yang dia punya ya, dari hartanya ya, dari apa yang dia miliki, itu dia ikrarkan, dia nyatakan bahwa ini saya wakafkan ya. Wakafkan untuk siapa ya? Untuk menjadi pahala jariah buat siapa ya? Buat dirinya, buat orang tuanya, buat keluarganya ya, dan kemaslahatannya untuk apa? Nah, inilah disebut dengan ikrar wakaf atau siwat ya. Nah, ini pengertian dari wakaf. Nah, bagaimana contoh kekuatan wakaf dalam sejarah Islam ya, dalam sejarah peradaban Islam? Sedikit perlu kita sampaikan di sini karena memang ini akan menjadi inspirasi kita, motivasi kita ya. Bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah ya, apa yang Rasulullah lakukan pertama kali ya?
Rasulullah membeli tanah dari dua anak yatim, lalu Rasulullah membangun masjid. Ya, ini contoh nyata bahwa Rasulullah berwakaf. Ya, Rasulullah membebaskan tanah kemudian membangun masjid. Ya, lalu para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdurrahman bin Auf, Tolha, ya dan banyak sahabat yang lain yang punya tanah dekat Masjid Nabawi itu membebaskan lahan tanahnya. Ya, untuk apa? Untuk perluasan Masjid Nabawi. Ya, sampai hari ini kita lihat ya masjid yang begitu mewah, begitu megah ini ya, sholat di dalamnya mendapatkan 1000 kali kebaikan dibanding sholat di masjid yang lain. Ya, kebayang ya bagaimana Rasulullah yang sudah dijamin Allah pun dapat pahala yang terus mengalir. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum ya, mereka juga mendapatkan keutamaan dari wakaf mereka. Ya. Begitu juga Masjid Kuba ya, dibangun dari tanah wakaf juga, dan adalah masjid wakaf ya yang punya fadilah juga. Orang berbondong-bondong sholat di sini karena mendapatkan fadilah sholat di dalamnya seperti pahala umroh. Gitu ya. Kebayang kalau kita dulu ya, seandainya, tapi nggak bisa kita ya, punya peran gitu ya, kita punya wakaf di sini, luar biasa gitu. Tapi masih ada kesempatan kita ketika kita hidup sekarang ya, masih ada kesempatan kita membangun masjid, membangun madrasah ya. Untuk apa? Untuk suatu hari nanti menjadi maslahat untuk umat ya, untuk orang-orang yang datang setelah kita ya. Begitu juga Umar bin Khattab ya, punya kebun kurma yang dia sampaikan untuk saya, selalu punya kebun kurma. Bagaimana kebun kurma ini? Kata saya, silakan ya, manfaatnya untuk umat ya, jangan dijual, jangan diwariskan, jangan dihibahkan, silakan dipakai, hasilnya adalah untuk kemaslahatan orang banyak ya. Begitu juga Utsman bin Affan ya, ceritanya kalau kita ulang-ulangi ya, pasti kita pernah mendengar bagaimana kisah Utsman membeli sumur ya dari salah seorang penduduk Madinah, yaitu orang Yahudi ya, yang airnya diberikan ya untuk seluruh siapapun ya penduduk kota Madinah ya, yang sampai hari ini ya di dekat sumur tersebut ada kebun kurma ya, Mazra'ah Abi Utsman ya, kebun kurma yang masih berbuah dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, yang hasilnya sampai hari ini masih ada gitu ya, masih maslahatnya untuk umat, luar biasa ya, sudah 1400 tahun yang lalu. Begitu juga ada pada zaman Khilafah Umayyah, pada waktu itu sudah ada rumah sakit ya yang gratis ya, yang mengobati sakit-sakit kronis, sakit-sakit berat ya, orang nggak perlu bayar ya. Tapi kalau sekarang kita ngeri masuk rumah sakit sehari 2 hari ya, seminggu itu kita harus bayar ratusan juta gitu ya, bahkan miliaran. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ada beberapa nazir wakaf, lembaga wakaf yang punya program rumah sakit gratis gitu ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti banyak rumah sakit gratis juga. Ya. Nah, begitu juga wakaf pendidikan ya, seperti yang dilakukan oleh Al-Azhar ya. Dulu adalah Masjid Jami ya, Al-Azhar pada waktu dinasti Fatimiyah, kemudian menjadi kampus terbesar sampai hari ini ya, orang belajar di sana, orang menuntut ilmu di sana ya, gratis ya. Gratis dari mana? Ya dari wakaf tentunya ya. Luar biasa pahalanya. Nah, begitu juga Raja Abdul Aziz ya, ini memberi motivasi juga kita bahwa beliau ini kan raja ya, Raja Arab Saudi ya, yang punya kekuasaan tentunya ya, tanah yang ada dekat Masjidil Haram itu diwakafin gitu ya. Dibangun hotel di atasnya, mereka sewa ya, keuntungan dari hotel tersebut ya, untuk apa? Untuk membiayai Masjidil Haram ya, kebayang kita pahalanya luar biasa sekali ya. Kemudian juga ada Syekh Buga ya, ini memberikan motivasi kita bahwa orang Indonesia ini orang kaya-kaya loh gitu ya. Ini orang Indonesia asal Aceh yang ada di Mekah ya, yang pada waktu itu juga dia punya tanah, beli tanah di Mekah ya, yang awalnya dekat Masjidil Haram ya, kemudian dibeli oleh Arab Saudi untuk perluasan Masjidil Haram, kemudian dia dikasih tanah yang agak ke belakang ya, tapi masih tetap dekat dengan Masjidil Haram ya. Nah, tanah tersebut ya disewa ya untuk dibangun hotel di atasnya ya. Setiap tahun itu kan orang haji, orang umroh nggak berhenti-berhenti ya. Nah, dia punya wasiat wakaf ya. Dalam gambar yang ada di slide ini ada wasiat wakaf ya. Itu dalam wasiat wakafnya ya, Syekh Buga ini mengatakan gitu ya, bahwa salah satunya adalah ya, ada kata-kata bahwa suatu hari nanti dari hasil wakaf ini tolong diberikan kepada orang asal Aceh yang melaksanakan ibadah haji. Ya itu wasiatnya. Jadi sampai hari ini ya, per orang itu jamaah asal Aceh mendapatkan uang 1.200 real ya, kalau dirupiahkan sekitar 4 sampai 5 juta rupiah lah sampai hari ini gitu ya. Dan total yang telah diwakafkan ya sampai hari ini ada sekitar ya 200 juta real ya, kalau dirupiahkan lebih kurang 5,2 triliun. Itu kan gede banget gitu ya. Nah, abadi sampai hari ini, kebayang nikmatnya, Masya Allah ya, punya kekayaan yang terus mengalir, orang yang telah meninggal tapi manfaatnya, maslahatnya sampai hari ini. Begitu juga ini Monas ya. Kita tahu Monas ini emas kan di atasnya kan. Ya. 28 kg emas itu adalah wakaf dari salah seorang bernama Tuku Makam ya. Orang asal Aceh juga. Ya. Kemudian ada Istora. Ini kan sebagian tanahnya 5.000 meter persegi itu wakaf dari Pak Hartono. Kemudian Istora DPR MPR ya. Sebagian tanahnya adalah wakaf dari pendiri pesantren Darun Najah. Ya. Artinya Indonesia pun dibangun dengan wakaf. Ya. Nah,
pertanyaannya buat kita semua ya, dari apa yang kita sampaikan di awal, bagaimana tadabbur kita tentang surat Al-Munafiqun ayat 10 tadi ya, bagaimana kisah inspirasi ya, inspiratif dari para dari Rasulullah, dari para sahabat ya, kemudian dari Syekh Buga ya, Raja Abdul Aziz ya, Teguh Markam dan seterusnya ya. Pengen nggak sih kita ya, sekarang kita bicara tentang diri kita nih ya, untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya, meneladani Rasulullah SAW, meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ya, untuk punya wakaf ya, untuk juga bisa berwakaf ya. Pengen nggak ya? Saya yakin ya, kita semua insya Allah ya, nggak ada yang namanya orang nggak beriman itu nggak pengen ya, pasti semua pengen ya. Kalau nggak kepengen berarti perlu dipertanyakan imannya, perlu dipertanyakan Islamnya ya. Kalau sampai nggak kepengen itu aneh gitu ya. Nah, kita semua kepengen ya, mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, punya pahala jariah ya, punya wakaf ya, dan kita ya meneladani Rasulullah dan para sahabat. Nah, berapa nih yang pantas gitu ya. Jadi bicaranya wakaf itu adalah bukan lagi bicara, balik lagi ke awal ya, bukan bicara ini sunnah atau enggak, bukan, tetapi berapa yang pantas ya. Harta yang Allah titipkan untuk kita ini ya, yang Allah berikan untuk kita ini, ya Allah rezekikan untuk kita ini, ya kita kembalikan kepada Allah. Ya, yang pantas untuk umat ya. Berapa yang pantas? Nah, mari kita sama-sama bahas ya satu hadis dari salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kita tahu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dapat kabar gembira ya, mendapatkan surga ya, al-mubasysyarun ya, orang yang mendapat kabar gembira mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ya datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, mengunjungi beliau dalam kondisi Sa'ad sedang sakit ya. Kemudian ini dalam haji wada gitu ya. Nah, kemudian Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, ya. Qad balagha bi minal wajah." Ya Rasulullah, kau telah tahu bahwa aku ini kondisi sakitnya sudah cukup parah gitu ya. Sudah stadium sekian gitu ya. Sebagaimana kau lihat, wa ana dzumalin, sedangkan aku ini punya banyak harta, ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Ya, tidak ada yang mewarisi hartaku ini kecuali aku hanya punya satu anak perempuan saja, ya. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Apakah boleh aku sedekahkan, aku nafkahkan 2/3 hartaku ya? Apa kata Rasulullah? Ya, la, enggak boleh ya. Qultu asyatru, ya Rasulullah, setengah deh kalau gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan la, ya enggak boleh ya. Qultu, ya ngotot lagi nih gitu ya. Orang mau melakukan kebaikan itu ya, jangan dibalik nih kita gitu ya, diambil yang paling dikit gitu ya. Ini kan yang paling banyak dulu ya, 2/3, setengah, kemudian baru 1/3. As-sulus ya Rasulullah, ya Rasulullah, 1/3 boleh nggak? Ya, kata Rasulullah, as-sulus, ya 1/3 boleh ya. Was-sulusu katsir, ya 1/3 itu sudah banyak ya. Dan menarik, ini ada kata-kata Rasulullah ya. Ini kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa kata Rasulullah? Innaka, ini buat kita semua ya, buat para ayah, buat para orang tua ya, buat para pencari nafkah yang untuk punya tanggung jawab kepada anak-anak dan keluarganya ya. Innaka, ya, sesungguhnya engkau ya, antadzara warasatak, ya, engkau tinggalkan ahli warismu agniya, kaya ya, kaya. Meninggalkan ahli waris itu kaya, berkecukupan ya, khairun, lebih baik bagimu ya, min antadzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka suatu hari nanti ya, alatan, ngemis-ngemis, minta-minta, ya takafafun nas, ya minta-minta sama orang lain, jadi beban orang lain, jadi beban saudara, jadi beban apa namanya? Oh iya, jangan sampai gitu ya, jangan sampai. Ya, artinya di sini ya Rasulullah SAW memperhatikan ya bagaimana setiap kepala rumah tangga, setiap orang-orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya itu memastikan bahwa keluarganya itu berkecukupan, ya, kaya, ya, jangan sampai menjadi beban orang lain, ya. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam menjelaskan hadis ini, apa kata beliau ya, 1/3 itu banyak menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa agama Islam ini ya menganjurkan untuk memprioritaskan nafkah kepada orang yang paling dekat dari ahli keluarga ya, al-aqrab minal aqrab, yang paling dekat, paling qarib ya, daripada orang yang jauh ya. Kemudian yang kedua adalah ya, menurut Ibnu Battal ya, dalam Sahih Bukhari juga, penjelasan Sahih Bukhari, dia menyatakan apa? Ya, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa menyisakan harta untuk ahli waris lebih baik gitu ya, daripada menyedekahkan semuanya kepada orang lain gitu ya. Nah, jadi disinilah pelajarannya bagaimana kita ya bisa mengambil inspirasi dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya,
sepertiga harta kita. Nah, gimana caranya? Ya udah kita hitung. Ya kita punya apa? Rumah, kendaraan, ya hitung sepertiga idealnya kita wariskan. Jadi jangan pilih yang paling dikit, gitu ya. Yang paling dikit berapa wakafnya? Aduh, gitu ya. Yang paling dikit berapa? Gitu ya. Itu sering kali terjadi seperti paling dikit berapa ya? Paling kecil berapa ya iurannya? Ya untuk wakaf. Ya padahal ya harusnya ya kita punya semangat yang sama ini. Nah, bagaimana bisa semangat sama ini? Ya tentu ya semakin baik ya iman kita semakin baik, semakin ingin kita mempersiapkan bekal terbaik kita, tentu pasti kita ingin yang lebih baik, yang lebih banyak ya, yang lebih maslahat ya, yang lebih besar. Ini apa sih? Sehingga manfaat kita, maslahat kita bisa dirasakan lebih lebih banyak lagi ya. Nah, pertanyaan buat kita semua hari ini yang hadir ya. Kalau hari ini kita ada uang di rekening kita, ya saya yakin kita semua ada, ya amin ya. Bapak Ibu semua yang hadir ini orang-orang yang Allah kasih kelebihan, Allah kasih kecukupan, Allah kasih keberlimpahan harta. Ya, hari ini Bapak Ibu ya di rekening Bapak Ibu ada uang nih. Ayo, mari bersama-sama kita support ya pendidikan ya dakwah ya. Kita bangun pesantren, kita bangun rumah sakit, kita banyak sekali masyarakat kita yang butuh gitu ya. Ayo 500 juta aja ya, 500 juta ya. 500 juta. Itu mah kalau kita hitung dengan harta kita yang lain mungkin ya yang sudah punya rumah, kendaraan, mobil satu, mobil dua, ya deposito dan lain sebagainya, itu mungkin nggak sampai sepertiga kali, gitu ya. Mau nggak kita nafkahkan sepertiga apa namanya 500 juta deh, ya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi maslahat, menjadi manfaat yang besar untuk umat. Ya. Nah, mau nggak? Ya. Mau kalau ada duitnya, ya masalahnya belum ada duitnya, belum cukup, duitnya masih dipakai buat lain ya, buat anak sekolah, buat kebutuhan haji, buat macam-macam gitu ya. Nah artinya kalau kita belum ada duitnya, berarti kan yang ada keinginan pasti harusnya mau dong untuk menyiapkannya, untuk merencanakannya, untuk menabung ya, suatu hari nanti bisa diwakafin. Nah pertanyaannya begini, ya kalau kita seandainya mau hitung ya, 1 juta sebulan contoh saja, ini namanya contoh gitu ya. Untuk terkumpul 500 juta ya, bulan kedua 100 juta, berarti 100 juta, terus itu butuh 500 bulan loh. Baru 500 juta. Kalau sejuta sebulan ya, kalau sejuta sebulan. 500 juta, 500 bulan. 500 bulan itu berapa? Ya, setengah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar kan adalah 1000 bulan gitu ya. 1000 bulan adalah 83 tahun. Artinya kalau 500 bulan berarti 41 tahun 6 bulan ya. Nah, masalahnya hari ini umur kita udah berapa? Ya, yang umur hari ini udah 40 tahun berarti kan di umur 81 tahun. Kalau umur kita hari ini sudah 50 tahun baru akan terkumpul di 91 tahun. Masalahnya nyampe nggak umur kita? Ya. Ada kepastian umur kita sampai ke sana nggak? Padahal kita pengen banget suatu hari nanti bisa punya masjid yang kita bangun, ya punya pesantren yang kita juga bangun, kita biayai dan seterusnya. Ya, nah maka ada yang namanya cara kuantum, ya cara kuantum wakaf. Ada programnya yang membantu kita, memudahkan kita, biar kita punya wakaf, ya, biar kita punya wakaf, biar kita punya perencanaan wakaf, ya. Contoh kita ikut program, ya, program Refro Syariah ini yang 1 juta sebulan, ya. Nah, ketika kita ikut program ini pertama kali, ya kita membayar iuran tabaruknya, kita langsung ikrar wakaf, ya. Kita lakukan ikrar wakaf ya, kita nyatakan, kita niatkan ya, kita sampaikan bahwa program ini ya kita akan serahkan kepada lembaga-lembaga nazir yang sudah bekerja sama dengan kita ya. Contoh di sini ada Al Azhar ya, ada Dompet Duafa, ada rumah wakaf, ada inisiatif wakaf ya, ada wakaf mandiri ya, ada wakaf ikadi ya, ada wakaf kampung Malfiroh ya, ada wakaf Yakesma atau lembaga wakaf yang lain yang Bapak Ibu pengen lakukan ya, serahkan wakafnya ke sana nanti ya. Nah sudah kita lakukan ikrar wakaf, ahli waris kita melakukan ikrar wakaf, ya nanti insya Allah setelah ini nanti sesi saya setelah ini ada nanti Ibu Yuli insya Allah kemarin juga sudah ikrar wakaf ya, dan juga ahli warisnya anak-anak juga sudah membacakan ikrar wakafnya, persetujuan wakafnya. Ya, nanti kita akan dengar bagaimana kesan ya, bagaimana testimoni dari Ibu Yuli ya. Insya Allah setelah saya sampaikan materi ini sedikit lagi. Ya, nah tugas kita adalah ya udah kita mencicil iurannya saja setiap bulan gitu ya, biar kita punya perencanaan wakaf ya. Anggaplah kita mampu 1 juta ya. Nah kita kan nggak tahu namanya umur kita, usia kita ya, sampai di mana kita wallah alam nggak tahu. Tapi kalau kita nggak punya perencanaan sampai kapan pun kita nggak akan punya gitu ya. Nah qadarullah seandainya kita meninggal dunia, anggaplah ya baru berjalan 6 bulan, baru berjalan setahun, baru berjalan 5 tahun, kita kan nggak tahu kapan meninggal ya kan.
nggak usah khawatir ya, kita sudah disiapin wakaf kita. Nah, wakaf ini yang tadi kita niatkan sebesar 500 juta itu ya, itu bisa langsung nanti diserahkan kepada nazir wakaf yang kita tunjuk tadi ya, dan akan dikelola ya sesuai dengan program mereka. Nah, contoh nih, kalau kita punya rencana mensupport pembangunan rumah sakit, ayo saya ajak Bapak Ibu. Dompet Duafa, ya, salah satu nazir wakaf kita. Ya, atau Bapak Ibu pengen buat apa namanya pendidikan sumur ya ataupun mobil jenazah. Oh, ya, boleh ini ada namanya wakaf Al Azhar, ya. Atau pengen bangun sekolah ya di daerah-daerah apa namanya kepulauan ya, atau air bersih di sana atau wakaf produktif bisa ya. Ada nazir wakaf namanya rumah wakaf ya. Kalau pengen khusus sumur dan klinik ya, yang membangun sumur-sumur ya di seluruh Indonesia di tempat-tempat yang membutuhkan, ini ada lembaga namanya Inisiatif Wakaf ya. Air yang terus mengalir itu akan mengalirkan pahala untuk kita ya. Ada juga namanya lembaga wakaf namanya IKADI ya. Lembaga wakaf IKADI ini concern banget untuk bangun masjid seluruh Indonesia ya. Bapak Ibu yang pengen banget punya masjid, ayo ikrar wakafnya ke IKADI ya. Karena IKADI akan bangunkan masjid sekaligus siapin imamnya, siapin program kajiannya, siapin guru-guru tahfidnya. Sehingga apa? Masjid yang dibangun itu nggak sepi. Jangan sampai Bapak Ibu suatu hari nanti punya masjid tapi nggak ada orang sholat di dalamnya, nggak ada pengajian, nggak ada kegiatan-kegiatan yang meramaikan masjid, ya rugi gitu ya. Nah, IKADI ya sampai hari ini alhamdulillah sudah banyak ikrar wakaf ya, dan terus bertambah alhamdulillah ya, setiap 2 minggu insya Allah ada ikrar wakaf ya. Boleh Bapak Ibu ikrarkan wakaf 1 miliar, 2 miliar ya. 500 juta silakan ya, sesuai dengan kesanggupan kita untuk melakukan ikrar wakaf ke IKADI atau ke Kampung Mafirah gitu ya. Malam ini memang banyak kita undang dari Bapak Ibu ya, orang tua dari santri Milbos atau dari jamaah Mafiroh yang memang kita ajak untuk apa berwakaf ke Kampung Mafiroh ya. Kampung Mafiroh ini ya, Ustadz Hatta didirikan tahun 2016 ya, pendidikan gratis untuk mahasiswa-mahasiswa ya dari seluruh tanah air ya, yang memang dibiayai kuliahnya gratis, makannya, biaya kuliahnya, asramanya ya. Untuk apa? Disiapkan menjadi duat, menjadi ulama, menjadi dai, menjadi guru ya, yang akan mendidik generasi-generasi kita suatu hari nanti, anak-anak kita ya. Kalau kita hari ini belajar sama-sama guru-guru kita, anak-anak cucu kita akan belajar sama siapa? Nah, inilah sedang disiapkan gitu ya. Dan mereka semua ini ya beasiswa, kebayang ya, mereka baca Al-Qur'an, mereka beribadah ya dari wakaf kita akan kebagian terus pahalanya. Ya, ini kegiatannya ya di Kampung Mafirah. Boleh nanti insya Allah tanggal 21 ya. Tanggal 21 November ini kita ada ikrar wakaf di Kampung Mafirah, dan sudah ada beberapa yang mendaftar untuk ikut ikrar wakaf di Kampung Mafirah ya. Insya Allah di tanggal 21 hari Ahad ya. Nah, ini program-program Kampung Mafirah ya. Jadi dengan berwakaf ke Kampung Mafirah ini insya Allah ya, kita tahu ya lembaganya ya, yang memang konsen bagaimana mendidik nilai-nilai agama, menjaga akidah umat ya, dan menjadi penerus perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada namanya Milbos ya. Ini sekolah yang didirikan oleh Ustadz Hatta internasional ya, luar biasa sekali ya. Satu guru itu menangani 4 murid saja ya. Ini luar biasa ini ya, berlomba-lomba orang ingin masukkan anaknya ke sekolah Milbos ini gitu ya. Ya, ada memanah, ada pacuan kuda. Insya Allah menjadi anak-anak yang soleh ya ke depannya. Nah, Mafirah Ustadz Hatta ya, selaku pimpinan Mafirah punya program ya, bagaimana ke depan bukan hanya TV ya, tetapi bisa mendirikan yang namanya Universitas Mafirah ya, sehingga maslahat manfaatnya lebih banyak lagi. Nah, di tahun 2030 ya, tentu ya ini semua butuh wakaf ya, butuh support kita semua, butuh bantuan kita semua bagaimana kita menyiapkan dana wakafnya ya. Kemudian juga ini MTS ya, untuk Alia tahun 2021 ini sudah dibuka ya, MTS Putri tahun 2022 nanti akan dibuka, kemarin sudah ada tesnya, kemudian Putrinya insya Allah tahun 2025 ya. Nah, ini program jangka panjang Ustadz Hatta ya, tahun 2040. Jadi program wakaf yang kita sekarang siapkan, yang sering kita galakkan ya, untuk mengajak jamaah Mafiro, orang tua santri, Milbos ya, untuk wakaf ini ya, bagaimana kita mempersiapkan dana abadi, dana pendidikan jangka panjang ya, yang insya Allah Mafiro akan didirikan di setanah air. Dari dana wakafnya kita siapin dari sekarang ya, kita ikrar, yuk kita support sesuai dengan kemampuan kita ya. Nah, ini diantara yang sudah melakukan ikrar wakaf ya, ada Ibu Mira ya, jamaah Mafiro ya, ini ada Ibu Sari ya, Masya Allah, ini juga anaknya di Milbos ya, sudah ikrar wakaf awal-awal, generasi awal ya. Ada
Di sini Pak Nazarudin, ya ada Pak Daniarso, ya ada Ibu Hilda, ya Jamaah Mafiro ada ya Ibu Liza, ya Jamaah 2014, ada Ibu Ratna Komala Dewi, ya beberapa kali memberikan testimoninya, alhamdulillah, ya luar biasa. Ada Pak Kasmen, Bu Prima, ya ada Gilang, ya ada Pak Deki, ya kemudian nah ini Ibu Yuli, ya Insya Allah nanti akan memberikan testimoni, ya Ibu Yuli dan anak-anaknya, ya juga di Milbos, ya mudah-mudahan juga anak perempuannya tahun ini diterima di Milbos juga, Insya Allah akan memberikan testimoni yang berwakafnya ke Kampung Mafira. Ini juga Pak Irfan, ya minggu lalu sudah testimoni, ya Farhan juga di Milbos, ya sudah berwakaf 1 miliar, alhamdulillah, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya tentang keistimewaan program ini, saya ingin minta dulu Bu Yuli, ya untuk menyampaikan testimoni dulu, ya kenapa sih Bu Yuli berwakaf ke Kampung Mafiro, ya. Setelah Bu Yuli nanti saya akan lanjutkan lagi kenapa program ini seperti apa, baru nanti saya akan jelaskan. Silakan Bu Yuli untuk menyampaikan, ya apa aja, silakan Bu Yuli sampaikan aja, kita insya Allah akan mengambil inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Silakan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sebelumnya Ustadz Zul, Mbak Mila atas kesempatannya, dan saya pribadi berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk diperkenalkan dengan program Kuantum Wakaf ini. Jadi apa yang mendasari saya untuk ikut Kuantum Wakaf? Tahun 2021 ini adalah tahun yang luar biasa buat saya khususnya, terutama karena tepatnya bulan Juli kemarin saya harus kehilangan suami saya tercinta. Saya dan anak-anak tentunya ya, dan tentunya ini tarbiyah dari Allah, bahwa seseorang yang begitu menyayangi dan mencintai kita, memanjakan kita pun akan pergi meninggalkan kita. Itu yang selalu saya tekankan dengan anak-anak, kepada anak-anak. Jadi cukup Allah aja, semoga dengan tarbiyah seperti saat ini yang bisa membawa kita mendekat kepada Allah gitu. Nah, tentunya saya ingin dipertemukan kembali dengan suami saya, sangat ingin. Dan saya percaya karena Allah sudah menjanjikan itu juga di Quran surat At-Tur, bahwa setiap keluarga akan dipertemukan kembali dengan keluarga dan anak cucunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, program Kuantum Wakaf ini adalah sebagai usaha saya, kesungguhan saya bahwa saya ingin berbakti untuk suami saya. Tidak hanya ketika beliau masih ada, tapi saya juga ingin menunjukkan bahwa ini kesungguhan saya ingin berbakti kepada beliau ketika beliau tidak ada. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan program Kuantum Wakaf ini, semoga berkah, semoga Allah menerima, dan semoga kelak akan menjadi bekal kami supaya kelak kami bisa bersama-sama bersama anak dan cucu, dan tentunya saya dengan suami saya kelak nanti di surga. Tahun yang berat, tapi alhamdulillah anak-anak saya ditinggalkan anak-anak yang tegar, dan saya pun Allah mudahkan untuk menjalani kehidupan saya kemudian ke depannya. Jadi insya Allah semua masih tetap semangat, dan alhamdulillah dengan program Kuantum Wakaf ini bisa mengobati kesedihan saya atas kehilangan suami saya, dan semoga ini juga bisa menjadi modal untuk saya bisa bertemu kembali bersama beliau nanti kelak di sana. Paling seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Yuli, ya alhamdulillah Bu Yuli, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya kita terwakaf ya Bu Yuli ya.
Saya lupa tanggalnya, yang jelas bulan Oktober kalau nggak salah ya. Iya, saat mabit di Ya, pas mabit kemarin ya, tanggal 19 apa 26 itu ya, Oktober ya, wakaf di Kampung Mapiro. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Yuli diberikan kekuatan dan kemarin Ustaz Hatta udah memberikan apa namanya apa tausiah beliau ya, menguatkan kita semua bahwa insya Allah wakaf yang kita jalankan ini suatu hari nanti ya akan menjadi apa namanya tiga aja kata Ustaz Hatta, kalau nggak jadi masjid, jadi madrasah, kelas ya, atau jadi apa namanya intinya oh, di yang asrama. iya, yang dipakai untuk apa namanya Tempat. teman-teman kita belajar nanti suatu hari nanti gitu ya. Dan apakah umur kita sampai ke sana, walau alam kita nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, Will juga nggak tahu. Tapi paling nggak kita sudah melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya, merencanakan wakaf dengan cara kuantum ini. Baik, makasih Bu Yuli. Saya akan melanjutkan materi saya sedikit lagi, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu ya materi kuantum wakaf itu seperti apa cara berwakafnya gitu ya. Ini makanya perlu saya sampaikan ya bagaimana cara berwakaf dengan cara kuantum ya. Oke, nah ini sedikit lagi ada 5 hal ya, ya bagaimana caranya ya berwakaf dengan kuantum ini kita punya perencanaan wakaf ya. Jadi kalau kita mau berwakaf eh, sekarang ya intinya kan kita sudah punya nih ya sudah ikrar ya nilai wakaf kita sudah disiapkan gitu ya. Insya Allah ya hati kita menjadi lebih tenang ya dalam beribadah dalam bekerja karena wakaf kita ini ya sudah kita ikrarkan ya kita tinggal menjalankannya aja membayar sesuai dengan kemampuan kita. Nah yang kedua kita berwakaf 500 juta, berwakaf 300 juta, berwakaf berapapun ya tidak harus uangnya ada segitu dulu ya bahkan kalau mau 1 miliar sebenarnya bisa gitu ya. Tanpa harus menunggu kaya dulu ya. Iurannya sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita sanggup iuran per hari berapa ya yang pantas kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi nilai wakaf kita itu nilainya ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Nah, program ini adalah program ta'awun dan berjamaah gitu. Jadi kita menghimpun dana ini ya dengan dana tabarruk yang dihimpun bersama dan kita niatkan pahala wakafnya untuk tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yuli gitu ya untuk orang yang telah meninggal dunia bisa gitu. Jadi kita bacakan ya niat wakaf kita, ikrar wakaf kita ya untuk keluarga kita. Harapannya apa? Ya harapannya ya ketika kita bacakan wakaf kita tadi niat pahalanya adalah untuk kita, orang tua kita, suami kita, anak-anak kita ya biar mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah sekeluarga. Dengan jadi pahala jariah sekeluarga kita bisa berkumpul kembali dengan orang yang kita cintai nanti di surga kelak insyaallah. Yang keempat adalah amanah dan berkah. Kenapa? Karena wakaf ini kita tahu nazirnya, ya nazir-nazir wakaf yang kelola program wakaf kita tahu, ya dan terpercaya, ya program wakafnya boleh buat pesantren, buat dakwah, buat rumah sakit, buat sumur, ya dan wakaf produktif lainnya, sehingga pahala kita insya Allah terus mengalir abadi. Nah, yang kelima, ini menariknya nih. Jadi program wakaf ini selain ada wakafnya, juga kita bisa siapkan warisannya juga. Ya, jadi mengamalkan tadi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Jadi nggak wakaf semua, tapi kita ada nilai warisannya. Nah, ini contoh gitu ya. Kalau kita anggaplah di sini bisa 1 juta sebulan, ya umur masih di bawah 40 tahun, ya. Di situ nanti ada nilai 1 miliar. Nah, nilai 1 miliar inilah yang kita bisa wakafkan 45%-nya, ya, dan 55%-nya bisa menjadi warisan buat keluarga kita. Nah, program wakaf ini sudah ada fatwanya ya. Fatwanya ya ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional ya, MUI fatwa tahun 2016 nomor 106 ya nomor fatwanya. Jadi program wakaf ini sudah mendapat fatwa ya dari Dewan Syariah Nasional. Nah, gimana caranya berwakaf melalui program ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ya kita tentu pengen ya meniatkan pahala jariahnya buat siapa dulu. Nah, kita tentukan nih orang tua kah, ya anak-anak kah, pasangan kah, ya siapa yang ingin kita niatkan pahala wakaf ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, nah kita hitung nikmat Allah ini penting gitu ya. Allah udah kasih kita nikmat banyak banget gitu ya. Jangan sampai kita hitung-hitungannya menjadi orang yang pelit gitu ya. Jadi barulah kita tentukan berapa yang pantas yang kita mau keluarkan setiap bulannya untuk ikut program ini gitu ya. Nah, berikutnya kita hitung lagi ya. Kalau tadi kita udah hitung ternyata hitungannya adalah per anak per orang, ya anggaplah kita bisa 10.000 5 orang 50.000 50.000 dikali 30 hari. Waduh berat juga ya. Nah ini kita hitung lagi gitu ya. Masa iya sih untuk bersama-sama di surga, untuk kembali mempunyai rumah di surga ya untuk apa namanya untuk akhirat kita, untuk meningkatkan kubur ya kita masih berpikir panjang kali lebar kali-kali kali dan seterusnya gitu jangan sampai itu terjadi karena disitulah ada celah setan masuk gitu ya
Surat Al-Baqarah ayat 268 boleh dibuka gitu ya. Ketika kita mau mengeluarkan harta kita untuk Allah ya, mulai setan asyaitonu ya'idukumul faqra. Janganlah nanti kurang, nanti kamu untuk ini enggak ada, nanti ini, nanti ini, nanti ini, nanti ini. Ditakut-takuti kita. Gitu ya, ditakut-takuti kita. Nah, maka untuk itu mari bersama-sama kita niatkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Niat aja dulu dapat pahala gitu ya. Kalau kita lakukan dapat kebaikan, kalau nggak kita lakukan juga kita sudah dapat kebaikan ya. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, menilai Rasulullah SAW dan para sahabat ya, dan meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga cinta, hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata Umar bin Khattab ya, dia pernah datang kepada Rasulullah dengan 10 sahabatnya, orang Ansor ya. Lalu salah seorang sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ya siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia? Man atiyasun nas wa akramun nas?" Kata Rasulullah, yaitu orang yang aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian ya, wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang mempersiapkan diri untuk kematian tersebut ya, untuk akhiratnya tersebut. Nah, siapa mereka? Ya di antaranya tadi Ibu Yuli sudah ya, dan banyak sekali jamaah yang sudah. Di antaranya juga ini ada ibu-ibu ya, usia sudah cukup ya berumur juga ya, tapi mau menyisihkan uang belanja 30.000, ingin ikut program wakaf yang 500 juta ya. Ibu Nur ya juga ya, masih muda tapi dia ikut program wakaf yang 1 miliar, bisa ya Pak Yoga, wakaf sekeluarga, niat wakafnya buat keluarganya semua 1 miliar ya. Ibu Kelaswara ya ikut program wakaf yang 2 miliar ya. Ibu notaris ini ya niat wakafnya untuk kedua orang tuanya dan dirinya. Nih milenial juga bisa loh berwakaf 70 juta ya, di mana ada kemauan insya Allah di situ ada Allah bukakan pintu rezekinya ya. Milenial juga nih 23 tahun wakafnya 1 miliar ya atas nama orang tuanya. Nah, ini slide yang terakhir ya. Waktu hidup dunia ini cuma 3 hari kita ya. Kemarin yang tidak mungkin bisa kita ulangi lagi ya. Kesempatan kita beramal ya, menyiapkan wakaf kita ya hari ini ya, bismillah ya. Besok Allahu alam ya, kita nggak tahu ya. Nah, ini yang terakhir kali ya. Nikmat Allah yang Allah kasih itu sebagai perlindungan kita ya, seperti gunung es ini ya, tanpa batas ya, di bawahnya itu luas banget gitu ya. Nikmat yang kita syukuri ya, yang di atas ya terlihat sedikit ya, dan nikmat harta yang kita wakafkan mungkin seujung cuprit gitu ya, sedikit sekali gitu ya. Maka ini mudah-mudahan kita kuatkan niat kita ya, untuk kita mempersiapkan yang terbaik ya, buat kehidupan kita di akhirat sebelum datangnya penyesalan kepada kita karena kita terlambat ya. Allah alam bisawab. Ya saya rasa cukup, malam ini agak panjang ceritanya ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua ya, dan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ya, mimman yattabi'una al-qaula fayattabi'una ahsana ya, mimman yastabi'una al-qaula fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan perkataan Allah, perkataan Rasulullah ya, kebaikan-kebaikan lalu mereka ya bersegera melakukannya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk mengikuti Rasulullah ya, dan berkumpul kembali dengan Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum, dan keluarga kita semua di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Milah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, Bapak dan Ibu, saya sangat terharu sekali tadi inspirasi dari Ibu Yuli ya. Semoga Bapak dan Ibu juga bisa langsung menunaikan wakafnya melalui Quantum Wakaf yang nantinya mungkin dari partner wakaf bisa menghubungi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi informasi terakhir yang kami sampaikan, kajian wakaf hari ini akan terus berlanjut di setiap minggunya di Selasa malam. Sampaikan kabar baik ini kepada sahabat, keluarga, dan teman-teman Bapak dan Ibu sekalian. Akhir acara saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama semuanya. Kasih Mbak Mila.